Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menanyakan ke saya tentang oral sex ya. Jadi saya buatkan saja video ini ya, supaya informasi ini banyak tersampaikan ya, ataupun bisa diterima orang banyak. Ada yang bertanya baik di kolom komentar YouTube, ya ada yang bertanya di DM Instagram. Ya, jadi tetap ya saya respon ya, walaupun kadang tidak segera. Jadi sebenarnya ya variasi ketika berhubungan suami istri itu macam-macam. Ya termasuk salah satunya ya ini ya. Jadi saya singkat saja ya supaya nanti nggak bermasalah di YouTube ya. Jadi saya singkat OS ya. Jadi kegiatan OS ini adalah salah satu ya variasi ketika berhubungan. Nah, yang perlu digarisbawahi ya, kegiatan ini hati-hati. Ya perlu diingat karena bisa berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Karena ketika teman-teman melakukan OS ya dengan pasangannya, ya ini bisa saja ya menjadi sarana penyebaran penyakit menular ya, baik virus ya ataupun penyakit menular seksual. Ya OS ini itu kan dimana kegiatan ya berhubungan dengan pasangannya ya, baik laki-laki maupun perempuan, bisa secara bergantian ya dengan menggunakan lidah, ya bibir, ya ataupun mulut itu sendiri. Ada yang mengenal OS ini dengan nama lain ya, itu blowjob. Ya ini bisa saja ya dipahami. Apa sih resiko dari OS ini? Banyak yang salah sangka ya, banyak yang mengira kalau seandainya ya OS ini lebih aman ya dibandingkan dengan hubungan antara Mr. P dan Miss V ya secara langsung. Ya banyak yang bertujuan agar tidak hamil ataupun hanya sekedar ya apa ya, variasi ataupun ya cara baru ataupun gaya baru, ataupun supaya tidak terkena penyakit ya infeksi ya. Ya sebenarnya ini salah ya. Kalau alasannya supaya tidak hamil ya benar, tapi kalau seandainya alasannya biar tidak terkena penyakit, ya ini yang perlu dicatat dan diingat ya, itu salah. Karena OS ini ya bisa menjadi sarana penyebaran penyakit, penularan penyakit ya, misalkan akibat virus maupun ya penyakit menular seksual. Karena menurut CDC pun ya OS ini bisa menyebabkan ataupun menularkan penyakit infeksi. Kok bisa? Ya bisa ya, karena ketika OS ini berlangsung ya, kegiatan ini berlangsung ya, ini kan kedua belah pihak ya, ini kan walaupun menikmati ya. Nah misalkan si wanitanya itu kan akan terpapar oleh cairan dari kelamin. Ya itu ya kenapa bisa menular. Gak tahu kan, ternyata cairan kelamin tadi yaitu mengandung bakteri, mengandung virus yang bisa menular. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan ya akibat melakukan OS ini. Pertama yaitu sifilis ya, sifilis, kemudian herpes, kemudian gonore, chlamydia, infeksi HPV ya, hepatitis ya, baik A maupun B, kemudian herpes kelamin ya, dan masalah pencernaan ya, infeksi baik di usus ataupun di lambung. Untuk HIV gimana dok? Ya, HIV bisa tertular juga ya akibat kegiatan OS ini. Jadi bukan wah OS ini lebih aman nih biar nggak hamil, biar nggak kena infeksi, salah ya, tetap bisa. Apalagi ya misalkan ya sedang sakit tenggorokan, ya sakit ataupun ada luka di mulut, ya sedang sakit gigi ya, ataupun misalkan sedang menstruasi ya, hati-hati. Apalagi misalkan seperti ini ya, banyak melakukan OS ini kepada yang bukan pasangan sahnya ataupun bukan istrinya. Nah ini kan lebih meningkat lagi ya resiko terkena penyakit tadi. Jadi sebaiknya hati-hati, dipikir matang-matang, dipikir jernih-jernih ya, dipikir secara sehat ya, pasti dampak yang bisa ditimbulkan, apalagi kalau bukan suami ataupun istrinya. Karena kalau bukan suami istri ya itu nggak kenal ya, nggak kenal riwayat kesehatan pasangannya ataupun lawan mainnya ya, gimana dia, apakah sedang mengalami keputihan atau sedang terkena penyakit kelamin atau sedang kena infeksi saluran kemih mungkin ya, atau sedang terkena hepatitis dan sebagainya. Kadang ya ada orang yang sedang mengalami penyakit menular, baik seksual ataupun bukan, yaitu tidak menimbulkan gejala yang khas. Nah ini yang kadang kecolongan ya, kadang nggak merasa sakit, tiba-tiba ya melakukan kegiatan seksual, ya tiba-tiba sifilis, tiba-tiba sering keluar cairan, tiba-tiba bernanah. Nah ini banyak yang saya temukan ya di
pertanyaan-pertanyaan penontonnya. Ya, saat ini penyakit itu sudah banyak yang aneh-aneh ya, jadi diharapkan kelakuan juga jangan yang aneh-aneh ya. Jangan nakal. Dok, misalkan seperti ini ya, kita nggak berniat untuk OS, tiba-tiba saat berhubungan itu terlanjur OS, ini gimana? Ya, itu mau nggak mau ya, yang pertama itu sikat gigi ya, dan kumur-kumur dengan antiseptik ya. Jadi, sikat gigi yang bersih, kumur-kumur dengan antiseptik, ini tujuannya ya supaya ya bisa meminimalisir terjadinya resiko infeksi ataupun bisa membunuh ya bakteri ataupun virus. Nah, setelah melakukan kegiatan OS itu pastikan dulu kesehatan pasangannya ya, melihat ada keluhan atau tidak ya setelah melakukan OS. Kalau ada ya langsung berobat. Yang kedua itu bersihkan alat vital ya, organ intim. Ya baik sebelum ataupun sesudah, ya itu sebenarnya baik sekali ya dibersihkan dengan air mengalir dan pakai sabun misalkan yang tidak sensitif ya, ataupun sabun yang berbahan dasar lembut. Yang ketiga itu cek ada luka atau tidak ya di organ intimnya. Ya baik laki-laki ataupun perempuan itu dicek ya. Kalau seandainya ada luka ya berarti kan harus lebih waspada. Kalau tidak juga tetap harus waspada. Jadi sebaiknya ya hindari melakukan kegiatan OS ini karena beresiko memang mendapatkan penyakit yang menular ya. Kalau misalkan ya suka memang OS ini ya sebaiknya screening ke dokter ya untuk mengecek penyakit menular ya, baik penyakit menular seksual atau tidak itu dicek ya, di screening ke dokter. Tujuannya apa ya? Untuk meminimalisir resiko penularan. Oke teman-teman, ya penting untuk mencintai diri sendiri dan juga pasangannya, penting untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan pasangannya supaya keluarga sehat. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.